semuanya, pada segmen kali ini kita akan menghadirkan seorang pengusaha sukses di bidang makanan tradisional yang sangat digemari oleh anak milenial zaman sekarang. Dan narasumbernya telah ada di sini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Johnny Simbolon. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, silakan. Oke, usaha apa yang Bapak geluti sekarang? Untuk usaha yang saya geluti pada saat ini adalah makanan tradisional Indonesia, di mana saya telah memodifikasinya semodern mungkin dan seunik mungkin agar dapat meminat orang untuk mau membeli dan memakan makanan saya. Kalau boleh tahu Pak, apa nama usahanya? Nama usahanya itu adalah Jo Kuliner. Yang kami menjual di sini adalah jual makanan khas-khas Indonesia seperti laksa, empek-empek, tekwan, dan juga yang paling penting adalah nasi tumpeng yang kami modifikasi sedemikian mungkin supaya menjadi rasanya lebih unik, khas, dan juga bervariasi. Oh, berarti Bapak hanya menjual makanan-makanan tradisional saja? Benar. Sudah berapa lama Bapak membuka usaha ini? Nah, untuk berapa lama itu kurang pasti ya. Intinya saya membukanya dari tahun 2017, yaitu sekitaran 4-7 tahun yang lalu. Dimana saya waktu bermula membuka usaha ini, waktu itu saya hanya berjualan di rumah saja. Seberapa eksis sih usaha Bapak ini di kalangan masyarakat? Nah, untuk membicarakan eksis, kita bagi dua fase, yaitu dimana fase waktu saya memulai usaha ini. Dimana saya ketika waktu memulai usaha ini ya seperti yang kalian tahu lah, dimana kita memulai usaha itu merupakan fase yang sangat-sangat buruk, yaitu dimana kita harus bekerja keras untuk memperkenalkan produk kita. Nah, sementara untuk masa-masa tahun-tahun sekarang ini cukup melejit, dimana banyak sekali influencer, vlogger, bahkan youtuber yang datang ke tempat saya untuk merekam video dan mengambil tester rasa untuk makanan yang dibilang unik di kalangan muda ini. Oleh sebab itu, media-media sosial sangat berpengaruh dalam eksistensi produk saya. Berarti tujuan pemasaran Bapak itu bisa dibilang terhadap anak muda ya? Iya, benar. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak terpikir untuk membuat usaha ini? Ya, untuk terpikir ya, saya merupakan pencinta makanan Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi saya mau memperkenalkan makanan saya ini ke kalangan anak muda. Nah, seperti yang kalian tahu, anak muda sekarang ini lebih gemar ke makanan barat karena baik itu dari rasa, bentuk, dan juga keunikannya. Oleh sebab itu, saya memutar pikiran untuk bagaimana cara saya memodifikasi makanan khas daerah ini supaya dapat dikenal dan juga dinikmati baik secara estetika maupun fungsinya. Pertanyaan selanjutnya Pak, di mana saja sih Bapak memasarkan produk usaha Bapak ini? Nah, untuk pemasaran ya seperti saya bilang tadi bahwa produk saya ini eksis banget di media sosial ya. Oleh sebab itu yang paling utama pemasaran kami adalah di media massa atau media sosial lebih tepatnya, di mana kami mempunyai laman Instagram yang akan saya sebarkan di kolom deskripsi, dan juga saya memperkenalkan video-video saya di Facebook dan YouTube. Nah, melalui situ kami juga menaruh link tentang web pemasaran produk kami. Dan juga saya menjualnya secara offline, di mana kalian dapat datang ke toko dan juga rumah kami yang merupakan rumah sekaligus tempat usaha kami. Kalian dapat memesan atau take away produk kami H-5 sebelum kalian mendapatkan produk ini. Berarti Bapak juga membuka toko ya? Ya, benar sekali. Berapa modal usaha Bapak yang Bapak keluarkan dalam membangun usaha ini? Untuk modal dari awal itu ya seperti kalian tahu ya, bahwa modal untuk membangun sebuah usaha dari awal itu sangatlah berat, dimana kita juga membutuhkan beberapa alat berat seperti kompor yang besar, juga dengan gas dan kuali yang cukup lebar. Nah, itu memanfaatkan banyak sekali modal, dimana itu lebih dari kalau dari awal itu mungkin 10-20 juta, dimana saya juga merenovasi rumah saya supaya lebih bagus dan juga lebih nyaman dalam memproduksi hasil. Nah, terus untuk saat ini mungkin modalnya tidak terlalu banyak ya, karena saya juga hanya memfokuskan kepada bahan-bahan produksi saya seperti beras, daging, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mungkin modal untuk sampai sekarang ini adalah mungkin di kisaran 10-12 juta aja. Itu sudah termasuk dalam topping-topping dan juga masih banyak lagi produk yang kami jual. Oke Pak, tadi itu sih pertanyaan selanjutnya, tadi sudah Bapak jawab. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih kenaikan harga saat ini sangat berdampak besar pada penjualan Bapak? Nah, untuk berdampak besar sih saya pikir tidak ya. Mungkin yang berdampak hanya pada harga daging dan beras saja. Untuk rempah-rempah saya tidak mengalami shock atau culture shock ya terhadap harganya, karena kami telah mempunyai langganan, toko langganan
di mana kami juga telah membangun relasi yang sangat banyak terhadap pengepul rempah-rempah, dan juga perlu kalian ketahui bahwa kami telah memproduksi bahan pangan seperti cabai, kentang, wortel dan lain sebagainya dari kebun kami, sehingga makanan-makanan ini terjamin organik dan juga sehat. Ya Pak, berapa rata-rata keuntungan produk yang Bapak dapatkan dari hasil penjualan produksi barang Bapak ini? Nah, untuk tahun sekarang itu rata-rata keuntungannya sangat tinggi, yaitu sekitar naik 80%, di mana dari 50% waktu saya memproduksi produk ini, di mana rata-rata per bulannya saya mendapatkan 10 sampai 30 juta per bulannya. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, strategi pemasaran seperti apa yang Bapak kembangkan untuk usaha Bapak ini? Satu kata buat strategi adalah teknologi, di mana kami berupaya untuk memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk memproduksi dan juga memperlihatkan kepada jendela dunia ini tentang bagaimana produk makanan tradisional Indonesia yang telah dimodifikasi ini. Bagaimana sih keunikannya, apa rasa yang diciptakan dalam modernisasi ini. Nah, juga kami memperkenalkan kepada orang-orang sekitar bagaimana cara memproduksinya, bagaimana kami mengeksekusinya di dapur, dan juga kami mungkin setiap minggu mengadakan testimoni terhadap orang-orang yang mungkin penasaran terhadap produk kami. Yang kedua adalah strategi pemasaran, yaitu menjalin komunikasi dengan orang-orang luar dan juga orang-orang besar tentunya, seperti perusahaan dan juga para petinggi adat. Nah, karena kami memproduksi makanan tradisional, otomatis banyak sekali petua-petua adat yang datang ke kami dan ingin membeli produk-produk kami. Nah, dari situ kami juga memperkenalkan produk kami, walaupun sudah dimodernisasi tapi masih menganut sistem adat istiadat yang sangat kuat. Pak, pertanyaan terakhir Pak, apa sih keluh kesah Bapak dalam menggeluti usaha ini? Nah, karena saya memfokuskan bisnis saya pada bidang teknologi, tentunya kalian tahulah bagaimana kelemahannya, itu adalah penipuan, di mana banyak sekali orang yang memesan produk kami, namun setelah dikasih DP dan kami mencet kembali atau memvalidasi pesanannya, banyak sekali yang tidak merespon, bahkan memblokir pesan-pesan dari admin kami, di mana bahwa produk itu telah jadi dibuat dan siap untuk diantarkan. Namun karena dicuekkan dan juga diblokir seperti itu, akhirnya produk ini harus kami apakan kembali, mundurkan kembali, dan kami putar otak untuk merecycle produk ini kembali. Dimana mungkin untuk merecycle ini perlu otak dan juga pemikiran yang sangat pas agar produk ini tidak terbuang sia-sia. Yang kedua adalah banyaknya komentar-komentar yang tidak sedap yang dilontarkan oleh vlogger, bahkan netizen-netizen yang tidak tahu produk kami tapi asal membilang saja. Nah, itu mungkin berdampak buruk bagi penglihatan orang ataupun sudut pandang orang, di mana orang akan mengklaim produk kami bahwa produk kami tidak jelas dan tidak berkompetensi dalam melakukan produksi bahan makanan. Nah, itu juga dapat menurunkan minat pembeli kami, di mana mereka juga kan, setiap orang pembeli pasti melihat kolom komentar kan. Nah, jika orang melihat kolom komentar itu buruk, mungkin dia akan berpikir dua kali untuk membeli produk ini. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Johannes, itu adalah jawaban yang sangat lengkap. Dan di sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa cintailah produk dalam negeri, dan dapatkan contoh dari Bapak ini untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam negeri kita. Sekian dari segmen ini, selamat malam, terima kasih.